Jam 9 lewat 16 menit di pagi hari yang cerah ini. Bukan cerah sih, dingin kalau di sini. Sekarang Jumat tanggal 6 Februari 2026. Aku mau coba kunjungi salah satu tempat wisata yang ada di daerah Bandung Selatan, tepatnya wisata alam Gunung Puntang. Di sana biasanya digunakan untuk hiking, camping, dan di sana juga ada peninggalan radio terbesar pada zaman Hindia Belanda, namanya Radio Malabar. Kita lanjut aja, tadi ngeliat di map untuk lokasinya udah deket ya. Cuaca di sini cukup dingin teman-teman. Bukan cukup dingin sih ya, dingin. Tadi aku sempet cek suhunya sekitar 17 derajat Celcius, itu ketika masih di bawah. Sekarang udah di atasnya, aku belum cek lagi sih, nanti aku coba cek juga ya. Nah ini udah deket sih, enak sih, udaranya sejuk ya. Kita udah sampai ke eh, loket masuknya. Kita beli tiket dulu biar terdaftar secara resmi sebagai pengunjung dan dapat asuransi. Untuk tiket masuknya sendiri itu Rp25.000 bagi wisatawan lokal. Untuk wisatawan mancanegara itu Rp55.000, dan bagi teman-teman yang berniat camping itu tiketnya Rp35.000. Kemudian untuk tiket masuk ke pendakian Puncak Mega itu bayar lagi nanti Rp30.000. Nah ini tiketnya teman-teman. Oh ya, di sana juga ada Goa Belanda namanya. Nanti kalau waktunya keburu kita coba lihat juga ke Goa Belanda ya teman-teman. Dulu aku pernah kesini, terakhir kesini itu jalannya masih mulus tanpa ada lubang. Nah sekarang udah ada yang berlubang sih, belum diperbaiki lagi sepertinya. Nah lumayan banyak nih lubangnya. Nah ini jalannya, kita ambil kiri kalau pertama datang, karena nanti jalan di kanan itu satu arah untuk pengunjung yang pulang. Nah ini udaranya makin dingin beneran teman-teman. Kelihatannya sepi ya, belum banyak pengunjung, entah karena ini masih weekday. Biasanya kalau Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional itu banyak pengunjung sih di sini. Wisata Gunung Puntang ini berlokasi tepatnya di Desa Campaka Mulia di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, dan ini berada di ketinggian 1290 mdpl. Enak banget, udaranya sejuk. Dingin sih tapi enak. Pemandangan alamnya juga mulai terlihat dan mulai terdengar suara tongeret. Tongeret itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Buat yang tahu nanti komen ya. Nah, kita belok kanan di sini karena nanti tujuannya kita, oh ya, ke stasiun Malabar itu ada salah satu tempat ngopi namanya Kopi Berg. Nah aku nanti mau parkir di dekat Kopi Berg ya, jadi nggak terlalu jauh dari tempat ngopi. Gunung ini sangat populer di kalangan para pencinta alam karena yaitu banyak daya tariknya. Salah satunya adalah keberadaan Radio Malabar yang dulunya itu pernah menjadi pusat komunikasi penting pada masa penjajahan Belanda. Aduh ini jalannya semakin jelek kesini teman. Nah sebentar lagi nyampe. Kalau dilihat sih kendaraan roda 4 baru ada satu yang parkir, berarti memang belum terlalu banyak pengunjungnya. Nah, ada dua mobil ini. Nah ada juga yang camping di area sini biasanya teman-teman kalau weekend ya. Tapi sekarang aku lihat nggak ada atau belum ada tenda terpasang. Nah ini ada yang jualan apa tuh, tahu bulat atau apa? Emang cocok sih ya tahu bulat di udara cuaca dingin gini. Nah kita parkirnya di sini. Tapi kayaknya ini baru sekitar jam setengah 10 untuk
tuh ngopi kayaknya masih kepagian nih, jadi kayaknya aku mau jalan dulu ke bawah melihat aliran sungainya. Nah, motor di sini nanti kita jalan ke bawah teman-teman. Karena Gunung Puntang ini tidak hanya terkenal dengan udara segar dan keindahan alamnya ya, tapi juga memiliki berbagai tempat wisata. Di dalamnya itu ada beberapa spot yang bisa kita datangi. Ya salah satunya kita bisa melihat aliran sungai yang jernih, dan jalan ini arahnya ke bawah terus turun. Nah, ini turunnya lumayan nih. Kayaknya nanti pulangnya naiknya agak capek juga nih. Nah kalau teman-teman perhatikan sudah terdengar suara aliran sungai ya, suara air mengalir. Nah, kita jalan di sini. Nah, ini ngeri juga nih, jembatannya kecil teman-teman. Semakin jelas terdengar suara aliran sungainya ya, suara aliran arus sungainya. Nah, sebelum sampai ke sungainya, di sini juga ada beberapa warung dan beberapa yang berjualan dan menyediakan cemilan, makanan berat, makanan ringan, dan minuman untuk sarapan ya. Gorengan sih bala-bala gehu, pisang goreng gitu cocok udara dingin gini. Nah, kita masih turun ke bawah ya teman-teman. Ini jalannya masih menurun seperti ini. Ini semakin kebayang aja nanti saat kembali ke parkirannya, nanjaknya lumayan jauh. Dilarang mendirikan tenda. Kenapa? Karena sepertinya di daerah aliran sungai ini berbahaya juga jika tiba-tiba airnya pasang. Nah, di sini ada toilet umum juga ya. Nah, udaranya atau suasananya seperti ini teman-teman. Airnya jernih banget, pemandangannya sangat menakjubkan, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun. Tempat ini juga menjadi salah satu spot foto favorit untuk berfoto atau sekedar bersantai, duduk-duduk gitu ya, menikmati alam. Kalau aku lihat sih di sini, nah itu ada beberapa pengunjung juga. Airnya nggak terlalu deras, lagi ya sedang lah segini ya. Ada yang bilang konon katanya di sungai ini juga dipercaya memiliki aura magis yang bisa membawa ketenangan bagi pengunjungnya. Jadi ini sering menjadi pilihan ideal bagi siapa saja yang ingin menikmati momen damai di tengah alam pegunungan. Iya sih memang bawaannya tenang sih di sini ya. Ya tenang karena nggak ada apa-apa juga. Dan kita di sini cuma bisa dengerin suara air aja gitu. Bagi teman-teman yang ngajak putra-putrinya ke sini juga bisa, tapi nanti diawasi ya, dijagain gitu. Tadi juga ada pengunjung yang bawa anak-anaknya sih. Udah enak ya, duduk dulu di sini sebentar deh sebelum nanti kita jalan ke Kopi Bird sambil lihat stasiun radio Malabar ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke daerah Tahura di Dago, Bandung Utara sana, suasananya nggak jauh beda sih seperti ini. Nah ini jembatan yang tadi dilewati, yang tadi kataku ngeri juga ya, karena hanya bisa dilewati oleh 2 sampai dengan 4 orang. Jadi kalau ada orang kelima itu harus nunggu dulu. Nah ini yang tadi kataku warung tempat jajan-jajan makanan berat, makanan ringan, minum. Nah kita jalan ke arah sana. Nanti kita mulai menanjak ke arah tadi aku parkir motor untuk ke Kopi Bird. Ada mobil tuh baru datang atau mau pulang. Parkiran motor di bawah ternyata lebih banyak ya teman-teman. Jadi entah ini sudah bertambah pengunjungnya, tadi waktu aku datang sih belum sebanyak ini. Nah di sebelah kanan juga itu ada warung-warung sama sih, sama seperti yang tadi. Jadi kita bisa jajan makan di sini. Nah ada yang baru datang juga nih, dikelilingi pohon pinus ya. Ya seperti tadi aku bilang sama sih seperti di Tahura, hampir sama ya.
sama-sama kawasan konservasi yang kaya akan flora dan fauna khas pegunungan gitu deh teman-teman. Dan di sini juga ada berbagai jenis tanaman endemik yang tumbuh subur ya di wilayah pegunungan. Nah ini owa Jawa. Owa Jawa itu adalah primata yang sangat terancam punah dengan populasi yang diperkirakan hanya sekitar 1000 sampai 2000 ekor di alam liar. Nah ini dulu diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 2015, April 2015 tepatnya teman-teman. Nah ini gambaran owa Jawa. Owa itu kayak kera atau monyet gitu ya. Kalau teman-teman sebagai pencinta alam atau pencinta satwa atau tertarik pada kegiatan pelestarian alam sih bisa mengunjungi penangkaran owa Jawa di sini ya, bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Nah kalau ini jembatannya lumayan cukup gede teman-teman, muat kapasitasnya 10 orang, jadi agak tenang ya jalannya. Kalau yang tadi memang jujur deg-degan sih yang tadi. Nah itu ada tanda panah ke kanan arah ke Curug Siliwangi, salah satu tempat atau spot wisata yang bisa didatangi juga, tapi tujuan aku bukan ke sana. Nah kalau ke Curug Siliwangi sih sepertinya kita becek-becekannya dengan rute yang habis diguyur hujan. Nah, kita masuk ke sini ke Kopi Bird, namanya Bird Nagara Puntang. Kita bayar tiket masuk lagi Rp10.000, dan untuk reservasi camping juga bayarnya di sini ternyata teman-teman. Nah ini dulu di apa tuh, Menteri Kehutanan Republik Indonesia juga ya diresmikan. Kita beli tiketnya di sini. Ada barcode juga, sepertinya bisa QRIS pembayarannya. Jadi bagi teman-teman yang nggak bawa uang cash, ini pembayaran bisa QRIS-nya di sini. Oke, kita bayar pakai QRIS. Jadi sinyal provider ini memang agak susah, jadi aku pakai WiFi. Di sini tersedia WiFi ya teman-teman. Nah, pembayarannya udah selesai, kita langsung masuk aja. Kita lanjutkan berjalan. Masih dikelilingi oleh hutan pinus. Memang di sekitar area perkemahan Gunung Puntang ini dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang tinggi teman-teman. Jadi memang di sini menciptakan atmosfer yang sangat tenang ya. Cocok deh buat teman-teman yang ingin melarikan diri dari hiruk pikuk kota. Suara angin yang berhembus di antara dedaunan pinus, aroma segar hutan pegunungan memang membawa kedamaian bagi siapa aja yang berkunjung. Di sini juga enak sih buat berfoto dan menikmati keindahan alam. Untuk berjalan-jalan santai juga. Nah ini masih ada aliran-aliran air yang berasal dari puncak. Airnya juga sama jernih seperti yang tadi teman-teman. Nah dari kejauhan udah bisa kelihatan sih itu stasiun radio Malabar yang tadi aku maksud ya. Nah di sinilah dulu didirikan stasiun radio Malabar, pemancar radio gelombang panjang terbesar di dunia pada masanya. Bayangin teman-teman, terbesar di dunia ya, dengan daya 3,5 megawatt. Itu digunakan untuk komunikasi langsung Hindia Belanda ke Belanda. Jadi dari sini tuh bisa komunikasi langsung ke Belanda di Eropa sana teman-teman. Nah ini sekilas sejarahnya, di sini kita bisa baca ya buat teman-teman yang nanti kesini, atau bisa googling juga. Stasiun Radio Malabar ini dibangun atau diresmikan pada tahun 1923 di sini di Gunung Puntang. Dan ini adalah tempat ngopinya. Tempat ngopinya namanya Bird yang tadi aku ceritain sebelumnya ya. Kita langsung pesan aja teman-teman. Di sini pesannya langsung ya.
Kalau untuk minuman sih bisa ditunggu, tapi kalau untuk makanan dan menu lainnya biasanya nanti diantar, karena untuk proses pembuatannya juga memang agak lama, dan ini adalah menu-menunya. Lumayan variatif lah menunya ya. Sekedar info tentang tadi Curug Siliwangi yang, nah ini untuk view-nya seperti ini, kita sambil ngopi melihat pemandangan. Aku lanjutin dulu ya tentang tadi informasi tentang Curug Siliwangi. Itu sama sih, air terjun letaknya sekitar 3,5 km dari sini. Jadi kita harus trekking teman-teman, harus persiapan juga tenaganya, fisiknya, karena jalur menuju Curug Siliwangi itu cukup menantang. Jalannya juga jalan setapak yang terjal berbatu dan beberapa sungai kecil yang harus diseberangi. Bagi pencinta trekking sih, Curug Siliwangi itu wajib dikunjungi. Karena sekarang aku cuma pakai sendal, jadi kesini nggak pakai sepatu, jadi nggak ke Curug Siliwangi dulu deh ya. Kita jalan ke sana teman-teman, ke Stasiun Radio Malabar atau sisa-sisa bangunannya ya. Nah itu dari sini udah kelihatan sih bangunannya seperti itu. Nah nanti teman-teman juga bisa cari tahu di internet dulu bangunan awalnya ketika masih berdiri utuh seperti apa. Bagus loh teman-teman. Cuma sekarang saja sudah tidak digunakan ya. Banyak. Nah ini banyak aliran-aliran air yang kecil-kecil seperti ini. Kita terus jalan aja ya. Oh, selain Curug Siliwangi juga masih di daerah sini ya, ada itu namanya Goa Belanda. Salah satu situs bersejarah yang terletak masih di sekitar sini. Dulu pada zaman penjajahan Belanda, gua ini digunakan sebagai basis stasiun pemancar Radio Malabar. Sekarang jadi objek wisata. Jadi banyak tempat bersejarah di sini ya, bagi teman-teman yang suka sejarah bisa datang ke sini. Memang sensasinya di sini sambil menikmati keindahan alam itu penuh dengan kedamaian. Aku coba mendekat terus ya ke sisa-sisa bangunan Radio Malabar. Dan sebagai informasi, ini pengunjung semakin bertambah dan semakin banyak menjelang siang hari ini. Tapi aku nggak bisa lama juga karena ini hari Jumat. Rencananya sebelum Jumatan aku turun dan cari masjid, terus pulang deh. Nah ini begini ya teman-teman. Nah sebagai informasi, kalau kita jalan terus ke kiri, terus kita ngelihat ke bawah, nah itu kelihatan sungai tempat tadi pertama kali aku datengin. Nah bangunannya seperti ini, tinggal sisa-sisa bebatuan atau tembok-temboknya saja. Jadi sekarang kita coba jalan ke atas. Sini ada apa ya? Nah, di sini katanya di sini digunakan untuk camping dan mendirikan tenda. Nah, tempatnya enak sih di sini untuk camping. Tapi cuacanya masih dingin sama. Di sini juga ada rumah, nggak tahu itu rumah untuk glamping atau memang rumah pengurus di sini. Oh iya, di sini biasanya sepertinya digunakan untuk camping, dan ini adalah tempat untuk santai-santainya, tempat untuk makan. Wah enakan bener tempatnya teman-teman. Jadi kita coba jalan ke sana ngelihat air terjun mini, bagus ya. Memang di Gunung Puntang ini salah satu kawasan favorit untuk berkemah karena udaranya sejuk dan pemandangan alam yang indah. Bisa berkemah bersama teman, keluarga. Biasanya banyak pelajar dan mahasiswa juga sih yang kesini. Suasananya sangat syahdu dan menenangkan. Wah ini luar biasa air terjunnya. Air terjun mini. Nah karena pengunjungnya sudah semakin banyak, jadi
Sepertinya aku langsung turun aja deh teman-teman. Ngelihat cuaca juga sudah semakin mendung sepertinya, takutnya hujan ya, jadi kita langsung balik arah aja. Kita turun sesuai rencana sebelum Jumatan, keluar dari sini dan cari masjid. Sudah cukup menikmati keindahan alamnya, mengamati flora dan faunanya, menikmati udara segar. Nah, aku udah di bawah teman-teman, dan benar saja ini sudah turun hujan ternyata. Jadi kita langsung aja ke bawah. Kita pulangnya lewat sini. Tadi kan naiknya lewat jalur yang berbeda ya. Jadi sekarang turunnya agak curam juga ternyata turunnya. Ya harus berhati-hati karena ini jalannya agak licin. Ini lokasinya lumayan jauh teman-teman, dari pusat kota Bandung itu sekitar 20 km. Untuk perjalanan menuju ke sini, teman-teman bisa mulai dari kota Bandung dan mengikuti rute menuju Banjaran. Dari Banjaran, nanti teman-teman lanjutkan perjalanan ke arah Pangalengan. Tapi kalau Pangalengan itu kan nanti lurus. Nah ini kita pulangnya lewat sana lurus ya teman-teman. Karena yang kanan itu satu arah bagi para pengunjung yang baru datang. Ini kita lanjutkan ya rute perjalanan menuju Puntang. Itu dari Pangalengan kurang lebih menempuh waktu sekitar 1–1,5 jam lagi. Nah ini ada truk lagi. Perjalanan menuju Gunung Puntang sih cukup mudah dijangkau kalau menurut aku, terutama jika lalu lintasnya lancar, itu cepat sih kalau kesini. Yang bikin lama tuh kalau macet. Nah ini kita terus ke bawah. Nah nanti di sana sebelah kiri itu ada Goa Belanda, salah satu spot yang belum sempat aku datangi selain tadi Curug Siliwangi, karena memang aku nggak persiapan untuk trekking. Jadi kalau di atas tadi ada Curug Siliwangi. Nah ini kalau kita belok ke kiri itu Goa Belanda teman-teman. Tapi nah ini ke kiri Goa Belanda ya. Tapi nanti aku ambil kanan untuk menuju ke luar dan pulang. Cuaca masih gerimis, mudah-mudahan hujannya nggak gede dan mudah-mudahan reda ya hujannya. Di sebelah kanan juga ada bangunan-bangunan yang sepertinya sisa-sisa peninggalan zaman penjajahan atau zaman Hindia Belanda dulu ya, sama seperti bangunan di stasiun Radio Malabar. Jalannya sama seperti tadi, akses masuk ada beberapa yang berlubang. Nah ini kita belok kanan. Lumayan tikungannya lumayan harus hati-hati ya teman-teman di sini karena jalannya juga licin kalau hujan. Mungkin segitu aja yang bisa aku ceritain untuk perjalanan Jumat pagi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan di tempat yang berbeda, di pengalaman yang berbeda, di cerita yang berbeda. Sekarang aku pulang dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Ya, kita udah nyampe ke loket masuk yang tadi. Nah, untuk keluarnya lewat sini ya teman-teman. Nah, sekali lagi terima kasih. See you. Hatur nuhun. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.